wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai larutan asam basa dan garam. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep larutan asam basa dan garam dan mampu menyebutkan contoh-contohnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan pengujian larutan asam basa dan garam dengan menggunakan indikator alami. Dalam kehidupan kita dikenal 3 jenis larutan. Ada larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Asam basa dan garam banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kegiatan industri, pertanian, kesehatan, dan penelitian di laboratorium. Larutan asam memiliki sifat 1. Rasanya asam. 2. Memiliki pH atau derajat keasaman kurang dari 7. 3. Jika bereaksi dengan air akan menghasilkan ion H+. 4. Bersifat korosi. Korosi adalah proses kerusakan pada benda. Contohnya perkaratan pada besi. 5. Mampu mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Contoh-contoh larutan asam yang ada di kehidupan kita sehari-hari ada jeruk, lemon, tomat, macam-macam sayur-sayuran dan buah-buahan yang berasa asam, aki, cuka dapur, dan asam yang ada pada lambung. Larutan basa memiliki sifat 1. Rasanya pahit. 2. Memiliki pH atau derajat keasaman besar dari 7. 3. Terasa licin di kulit. 4. Jika bereaksi dengan air akan menghasilkan ion OH-. 5. Mampu mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Contoh larutan basa yang ada di alam sekitar seperti sabun, sampo, odol gigi, obat mah, pupuk, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Larutan garam. Larutan garam banyak kita jumpai yaitu berupa garam dapur. Larutan garam terbentuk melalui proses netralisasi. Netralisasi adalah proses penggabungan larutan asam dan basa yang akan menghasilkan garam dan air. Larutan garam ini memiliki pH sama dengan 7 atau bersifat netral. Jika dicelupkan dengan kertas lakmus, maka tidak ada perubahan warna pada kertas lakmus. Larutan garam banyak dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk, penyedap makanan, dan pengawet makanan. Berikut merupakan tabel perbedaan larutan asam, basa, dan garam. Untuk membedakan larutan asam, basa, dan garam, maka dibutuhkan suatu indikator. Indikator adalah suatu senyawa yang mampu berubah warna ketika bereaksi dengan larutan asam, basa, dan garam. Indikator dibagi menjadi 2 macam, indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami terdapat di alam. Tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai indikator alami seperti kunyit, bunga kembang sepatu, wortel, kulit manggis, dan masih banyak tumbuh-tumbuhan yang memiliki warna-warna tertentu yang akan berubah warna ketika bereaksi dengan larutan asam ataupun basa. Selanjutnya, indikator buatan. Salah satu contoh indikator buatan adalah kertas lakmus. Kertas lakmus dibagi menjadi 2. Ada 2 macam kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah ketika bereaksi dengan larutan asam. Sedangkan kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru ketika bereaksi dengan larutan basa. Sedangkan kertas lakmus merah dan biru tidak berubah warna ketika bereaksi dengan larutan garam. Baiklah, hari ini kita akan melakukan percobaan, yaitu percobaan larutan asam, basa, dan garam dengan menggunakan indikator alami. Yang pertama, alat dan bahan yang kita gunakan, yaitu indikator alami yang kita gunakan adalah ekstrak kunyit. Kemudian yang kedua, yaitu ekstrak bunga kembang sepatu. Nah, kalian bisa mendapatkan ekstrak kunyit dan bunga kembang sepatu itu kalian jumpai di alam sekitar. Lalu, larutan asam, basa, dan garam yang akan kita gunakan yang pertama, larutan asam adalah cuka. Yang kedua, larutan sabun.
yang bersifat basa. Dan yang ketiga, larutan yang bersifat garam atau netral adalah garam dapur. Oke. Kita akan menguji yang pertama dengan menggunakan ekstrak kunyit. Nah, kita akan melihat perubahan apa yang akan terjadi ketika indikator alami berupa ekstrak kunyit kita masukkan atau kita teteskan ke dalam larutan asam, basa maupun garam. Oke, pertama kita masukkan ekstrak kunyit ke dalam larutan cuka yang bersifat asam. Oke. Nah, kita akan melihat perubahan warnanya. Warnanya menjadi kuning cerah. Kemudian kita akan memasukkan ekstrak kunyit ke dalam larutan sabun yang bersifat basa. Warnanya terlihat seperti warna jingga atau oranye ya. Nah, ini ketika dimasukkan ke dalam larutan basa. Lalu, ketika dimasukkan ke dalam larutan garam yang bersifat netral, maka warna alami dari kunyit akan terlihat. Artinya, ketika dimasukkan ke dalam larutan garam atau larutan yang netral, tidak ada perubahan pada larutan kunyit. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba menggunakan ekstrak bunga kembang sepatu. Oke. Pertama, kita mencoba masukkan ekstrak bunga kembang sepatu ke dalam larutan cuka. Oke. Oke, bisa kita lihat perubahan dengan jelas. Larutan cuka berubah menjadi warna merah cerah ya. Selanjutnya kita akan mencoba ekstrak bunga kembang sepatu. Kita masukkan ke dalam larutan sabun yang bersifat basa. Nah, ini yang benar ya. Oke. Nih. Nah, larutan basa akan terlihat berwarna hijau gelap kehijauan ketika dimasukkan dengan kembang sepatu. Kemudian kita masukkan lagi, kita coba lagi ke larutan garam. Nah, larutan garam akan memunculkan warna aslinya. Baiklah, sekarang kita lihat perbedaannya. Kita lihat perbedaannya. Yang pertama, larutan cuka ketika dimasukkan indikator alami berupa ekstrak kembang sepatu, maka larutan asam akan berwarna merah cerah. Dan yang kedua, larutan sabun yang bersifat basa akan berwarna kehijauan. Dan yang ketiga, larutan garam yaitu larutan netral, itu akan tidak ada perubahan warna pada ekstrak kembang sepatunya. Oke. Selanjutnya kita lihat perbedaan pada ekstrak kunyit, larutan cuka. Larutan cuka bersifat asam, maka perubahan warnanya menjadi kuning cerah. Kemudian ada larutan sabun pada larutan sabun yang bersifat basa, maka ekstrak kunyit berubah warna menjadi jingga. Dan yang ketiga, larutan garam tidak ada perubahan warna pada ekstrak kunyit. Nah, selanjutnya tugas kalian semua, kalian akan membuat percobaan yang sama dengan yang telah Ibu ajarkan, tetapi menggunakan larutan yang berbeda. Misalnya di sini digunakan larutan cuka sebagai larutan asam. Kalian bisa menggunakan larutan
jeruk untuk menggantikan larutan asam. Oke. Kemudian sabun bisa kalian gunakan alat-alat lainnya yang ada di rumah, misalnya dengan menggantinya dengan larutan sampo. Nah, kalau garam tetap akan kalian gunakan, yaitu garam dapur. Untuk indikator alami yang mudah kalian temukan di alam, boleh ekstrak kunyit ataupun ekstrak kembang sepatu. Baiklah, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.